Perkenalkan, nama saya Aisrinsi Barutobing. Di sini saya akan membahas materi tentang menganalisis cara kerja alat ucap dalam menghasilkan bunyi bahasa. Berkomunikasi melalui bahasa dengan cara menulis atau berbicara. Kalau komunikasi itu dilakukan dengan tulisan, tidak dengan alat ucap. Sebaliknya, kalau komunikasi tersebut dilakukan secara lisan, alat ucap dan memegang peranan yang sangat penting. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor utama yang terlibat. Yang pertama itu yakni sumber tenaga, yang kedua alat ucap yang menimbulkan getaran, dan yang ketiga itu rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Pada saat kita mengeluarkan nafas, paru-paru kita menghembuskan tenaga yang berupa arus udara. Arus udara dapat mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan atau laring. Arus udara dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat sehingga menghasilkan ciri-ciri bunyi. Gerakan membuka dan menutup pita suara dapat menyebabkan udara sekitar pita suara bergetar. Pada bentuk saluran yang terdiri dari rongga faring, rongga mulut, rongga hidung, menghasilkan bunyi bahasa yang berbeda-beda. Udara dari paru-paru dapat keluar melalui rongga mulut, rongga hidung, atau rongga yang keluar dari mulut sekaligus. Bunyi bahasa yang arus udaranya keluar dari mulut disebut dengan oral. Bunyi bahasa yang arus udara yang keluar dari hidung disebut bunyi senggau atau bunyi nasal. Bunyi bahasa yang arus udara yang sebagian keluar dari mulut, sebagian keluar dari hidung disebut senggakan atau dinasalisasi. Contoh bunyi bahasa udara yang melewati rongga mulut adalah P, G, dan F. Sedangkan bunyi yang udara yang melewati rongga hidung adalah N dan M. Macam bunyi bahasa yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh ada tidaknya hambatan dalam proses pembuatannya. Pada bunyi seperti A, U, dan I, udara mengalir melewati rongga mulut tanpa hambatan oleh alat ucap apapun itu. Sebaliknya, pada bunyi seperti P, udara dihambat oleh dua bibir yang terkatup atau tertutup, dan pada bunyi T, udara hambatan dari ujung lidah yang bersentuhan dengan gusi atas. Pada tempat hambatan itu seperti arus udara dari paru-paru tertahan sejenak dan kemudian dilepaskan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Sekian dari saya, terima kasih.